Cinta Money adalah channel untuk pembelajaran uang kuno agar mempermudah siapa saja yang berminat mendalami pengetahuan uang kuno. Pada video ini akan dibahas secara lengkap 21 tahun cetakan dari tahun 1955 sampai dengan 1945, koin setengah sen Indonesia Nederland Indies yang berbahan tembaga. Mari kita mulai dari membaca inskripsi pada sisi belakang koin yang terdapat dua inskripsi, yaitu Jawa dan Arab. Adapun inskripsi Jawanya berbunyi Saporo 200 rupiah dan inskripsi Arabnya berbunyi Saper 200 rupiah. Selanjutnya dengan data jumlah cetakan, kita mencoba menganalisanya yang sangat bermanfaat bagi pemain uang kuno dalam mengambil keputusan. Tapi sebelumnya, saya mohon maaf bahwa analisa yang akan saya uraikan bukan berdasarkan data jumlah cetak saja, namun penganalisaan secara random dari jumlah yang banyak, sehingga uraian analisa sifatnya subjektif, dan tentunya saya meyakini karena nyata-nyata apa yang didapat dan saya peroleh selama ini. Sedangkan untuk data populasi yang misalnya yang dikeluarkan oleh lembaga ketiga sebagai lembaga grading seperti NGC, PCGS, dan lain-lain, menurut saya hanya bisa sebagai gambaran saja atau sebagai tambahan informasi, karena dalam kenyataannya banyak pemilik item tertentu yang tidak menggradingkan koinnya, sehingga data populasi yang ada tidak menggambarkan data yang sesungguhnya. Kita mulai dari tahun 1855. Tentunya memang tahun yang sangat super sulit didapat, karena dicetak hanya beberapa keping dalam bentuk proof. Di antara jenis proof tahun 1855 ini, terdapat satu jenis yang salah cetak pada penulisan huruf Jawa, tepatnya di huruf Po atau P dalam kata rupiah, yang mana kesalahan adanya kekurangan dalam istilah penulisan Jawa, kalau tidak salah namanya sandangan wulu, yang memberikan arti bunyi I pada huruf yang ada tanda tersebut. Semestinya rupiah, jadi terbaca rupayah. Selain tahun 1855, jenis proof juga dicetak 1960, 1902, 1936, dan 37. Satu bukti penganalisaan saya yang tidak mendasarkan pada jumlah cetak sebagai contoh kasus. Terlihat jumlah cetak yang paling sedikit adalah tahun 1939, sejumlah hanya 2 juta keping. Tapi dalam kenyataannya, tahun 1939 masih relatif mudah didapat, bahkan dalam kondisi AUUNC, walaupun tidak mudah sekali didapat. Sedangkan tahun 1921 dengan jumlah cetak 4 juta, 2 kali jumlah cetak tahun 1939, malah tahun 1921 sangat-sangat sulit didapatkan, lebih-lebih dalam kondisi yang sangat bagus, AUUNC. Contoh kasus lain yang sangat signifikan, misal tahun cetak 1960 yang dicetak paling banyak urutan ketiga, yaitu sejumlah 107.124.000 keping. Jumlah yang sangat banyak sekali, tapi kenyataannya sangat sulit didapat, lebih-lebih yang kondisi sangat bagus, katakan AUUNC. Setengah sen tahun 1860 ini juga dicetak jenis gold proof dengan berat 4,8 gram. Tahun 1860 bisa dikatakan pada tingkatan sedikit di bawah tahun 1921. Untuk itulah, makanya dari awal saya katakan bahwa dasar penganalisaan saya tidak berdasar data jumlah cetak, tapi dengan dasar random yang saya alami di lapangan selama ini. Menurut saya tahun cetak 1921 merupakan yang paling sulit, paling langka di antara setengah sen ini. Mari kita analisa per kelompok. Kelompok pertama, tahun cetak 1932 sampai dengan 1939. Dalam kelompok ini memang benar, tahun 1939 adalah yang paling sulit didapat, tapi masih memungkinkan didapat dengan kondisi AU atau UNC, tidak mudah tentunya, namun tidak sulit sekali. Pada kelompok ini yang agak sulit didapat adalah tahun 1933 dengan Privy Mark Grapes atau anggur. Namun sering kita lihat di pasar bermunculan dalam kondisi UNC. Sedangkan untuk tahun yang sama 1933 Privy Mark Seahorse atau kuda laut relatif mudah didapat. Bila saya bandingkan tingkat kesulitan antara 1939 dan 1933 anggur, menurut saya tahun 1939 lebih sulit dibandingkan dengan tahun 1933 anggur.
Pada kelompok ini, menurut saya hampir seimbang tingkat kesulitannya. Dalam hal ini, saya bicara pada kondisi UNC. Kemudian untuk tahun 1932 sedikit agak sulit, tapi tidak sulit sekali, dibandingkan dengan tahun 1934 sampai dengan 1938. Sebagai kelompok kedua, yaitu tahun 1914 dan 1916, yang menurut saya pada tingkat yang sama dalam faktor kesulitan dan kelangkaannya. Untuk kedua tahun ini tidak begitu sulit mendapatkannya dalam kondisi sangat bagus. Berikutnya kelompok ketiga, yaitu tahun cetak 1902, 1908, dan 1909, yang mempunyai tingkat kelangkaan atau kesulitan lebih dibandingkan dengan kedua kelompok sebelumnya, tapi masih memungkinkan didapat dalam kondisi UNC. Di antara 3 tahun cetakan tersebut, tahun 1909 sebagai yang lebih langka. Untuk tahun 1902 juga terdapat jenis gold proof dan silver proof dengan tingkat kelangkaan 4R. Sekarang kelompok keempat, yaitu tahun cetak 1856, 1857, 1858, dan 1859. Di antara 4 tahun cetak ini, yang paling sulit adalah tahun 1856, disusul tahun 1857, kemudian 1858, yang mempunyai level kelangkaan hampir sama. Kemudian yang paling mudah di antara 4 tahun tersebut adalah tahun 1859. Namun untuk tahun 1858, terdapat cetakan dengan planche yang tebal dan di-reject, sesuai catatan Scholten nomor 791 huruf B. Tentunya jenis ini sangat langka, mungkin di tingkat 4R. Juga untuk tahun cetak 1859, terdapat jenis dengan rem berbeda dari yang umumnya. Terakhir tahun cetak 1945P Philadelphia, yang dicetak sejumlah 400 juta keping, dan merupakan tahun cetak yang paling mudah didapat, bahkan masih banyak di populasi dalam bentuk kantongan yang berisi 1000 keping per kantong. Tapi ada satu hal yang unik pada tahun 1945P ini. Lihat di layar, terdapat cetakan yang huruf P-nya lebih ke bawah dibandingkan dengan 1945 pada umumnya yang P-nya lebih ke atas, atau dengan istilah high P. Untuk huruf P yang terletak lebih ke bawah atau istilahnya low P merupakan jenis yang sangat langka, dan saya sudah membuktikan sendiri dari sekian banyak kondisi UNC yang diseleksi hanya berhasil menemukan 1 keping, sehingga saya membenarkan informasi yang ada bahwa low P adalah jenis yang sangat langka, dan saya monitor banyak kolektor luar negeri yang menanti dan mencari jenis low P ini. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.